Gimana? Paham loh? Nggak paham. Paham justru Pak. Ya, boleh. Yang namanya rukun itu kan sifatnya bersifat materi. Ternyata rukun tidak bersifat materi saja. Pekerjaan itu juga rukun, demikian. Dan pekerjaan yang disebut sebagai rukun itu pun bukan pekerjaan yang sudah selesai dilakukan saja. Pekerjaan yang mau kita lakukan berbeda rukun. Contohnya kok tak berbeda salah asal yang akan kita lakukan. Itu sudah ditemukan dari apa realitas. Belum selesai sholat asar. Tapi apa? Nah, tapi apakah kita nggak bisa mengatakan bahwasanya nanti itu sholat asar saya ada rukun yang namanya tablighatul ikhwan? Kan enggak. Kita belum mengatakan rukun. Berarti yang namanya rukun itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat materi saja, kerja, jauh, tapi juga berupa pekerjaan atau berupa perkara-perkara yang materi tapi belum wujud. Bisa. Gimana? Menurut keterangan dari sini Nggak bisa kalau takbiratul ihram ketika selasa nggak pakai takbiratul ihram nggak bisa dong. Nah, ini Berarti harus ada itu ketika sholat itu. Kali ini. Nggak paham. Sekarang kita kan belum sholat asar. Dan langsung kita jelaskan ini penjelasan di sini. Nggak masuk kan? Nggak masuk ke situ kalau analoginya nggak masuk analoginya. Sekarang kan kita belum sholat asar. Iya. Berarti takbiratul ihram punya sholat asar belum terjadi dalam realitas. Iya. Nah, itu apakah sesuatu berarti kan belum wujud takbiratul ihram. Nah, kalau kita menuntut yang namanya hukum itu harus sesuatu yang wujud dalam realitas saja, nanti takbiratul ihram yang asal itu nggak bisa dikatakan hukum. Loh, kok gitu? Modal kalau dalam masalah ini amalnya ambil itu oleh seperti oleh Syekh Jamal dikatakan itu belum terjadi. Tapi kalau sebenarnya hukum, jadi disebutkan ini memang belum terjadi, tapi penyebutan rukun itu rukun yang mana rukun itu berupa materi dan amal yang mana amal itu dilaksanakan ketika akad tidak terjadi itu tetap dikatakan sebagai rukun untuk memberikan penjelasan dalam transaksi itu ya dari akad amalnya itu bagaimana kalau rukun kalau software ini muncul rukun ini bagaimana kesepakatannya. Iya, makanya begini. Ini nanti sambungannya dengan pertanyaan keluarga. Ketika seseorang mengambil keuntungan dari harus ada untungnya. Artinya begini loh, Mangke. Pembahasan masalah ribu. Yang ribu itu harus dibahas secara konsep globalnya. Yang oke itu pasti semua harus transparan dari awal. Nggak boleh ada yang ambigu. Nggak boleh ada selingkuh-selingkuh, harus transparan. Harus ada transparan, ada yang ambigu. Lah makanya nanti apakah bisa masuk dalam akad qirot ketika seseorang itu yang kebanyakan di bank biasanya menaruh uang di bank 100 juta dalam jangka waktu 1 tahun, nggak boleh diambil, nggak boleh diapa-apain. Itu nanti setiap tahunnya akan dapat 2,5 dari tadi. Dan bank itu sifatnya kita meletakkan uang 100 juta. Itu bener-beneran memang TT. Bener-bener TT dan sifatnya dijamin nggak ada rugi, pasti untung kamu dapat 2,5. Apakah itu bisa masuk? Nggak tahu. Berarti 12 bulan masuk Ya kan ribu, ada ribu. masuk ke bulan 13. pasti dapat Tapi kambing sing kados kula niku 2 tahun. transparan. Pasti tak belum Itu loh. kepol untuk Terus dipakai itu jadinya apa tuh lali loh. Nah, banget tapi lek kambing biasa 2 tahun. Deposito. Iya. Lo Terus berarti Padi bertugas ta. Ada bahasa jadi lo tenang kan bang itu ngomong. Tagihan duit 100 juta nang aku. Sinten? 1 tahun kamu nggak ngapa-ngapain nggak diambil, pasti kita beri. Nah, terus Jadi 100 juta 2,5 juta.
Ya emang duit itu diputer oleh bank kok, diutang lo kono, diutang lo kono. Bukan masalah itunya, yang Bukan jadi pertanyaan, bunga yang dari jadi pertanyaan ini masuk kirot atau boten? Bukan. Wah, pertanyaan tadi Ya boten, hubungannya dengan masalah apa? Kali ta. Itu di situ kan berarti yang sudah dipositifkan Lek Gamsal sama bank. Gamsal ya oleh Bang lo. oleh sebangku berarti. Badi harus dipastikan ada. Kan kita bahas soal badi sih durung mesti ono. model investasi terutama investasi bodong. Lagi pas kalau kula bajine buake. Ulune tak mau. Nanti tiap bulan kamu mendapatkan 2,5%. Dari modal. Nah, ini kan horor kan ini. Masalahnya ya apa sih ngarani bisnis kadang anak begini. Nah, ini kan merugikan terhadap kami ya. Nah, kadang bagi ini wakil tapi dia cuma mendapatkan 2,5% dari modalnya. Itu kan jelas. Iya. Memberikan kepastian pasti justru malah horor ya. Malah horor. Loh, malah modal lho. Iya. Padahal bank itu pasti loh. Kan ini dalam bank deposito itu apa bisa kita katakan kiro? Nah, itu yang nanti masuk pada pembahasan masalah. Yang jelas kalau praktek seperti itu jelas bukan kiro dan itu horor. Masalahnya kadang ya, keuntungan mestinya awak dewe mendapatkan yang lebih dari 2,5%, Harus dipatok. malah dipatok sakmu loh. Kadang ini kan merugikan terhadap Masih pasti apa, investor. Ketika zaman modal 1M terus dipatok 2,5%, berapa 2,5%-nya? Berarti 25 juta. Nah, padahal keuntungan saya itu 10M. Sama tadi 2,5 juta. Coba itu kira. Berarti kan merugikan terhadap. Jawabannya. Tapi ketika justru rugi dia bisnisnya, ini merugikan amilnya. Kan Makanya ngeten. situ ada horor. Makanya ngeten. Coba dibedakan antara ini masuk kirot atau tidak, ataukah ini masuk kirot tapi fasid gara-gara tidak terpenuhinya salah satu alasan, itu kan beda. Soalnya ini kan benar-benar enggak no dua loh ini. Tauqilu malin, Gak mau. tauqilu malikin bi jali malihi biadil akhir, ini kan ada. Dia menyerahkan uangnya ke pihak lain, Nabung. yaitu bank. Gak mau. Sebenarnya sama dengan Lek investasi itu ada. kita kembalikan ke definisi bahwa Deposito bahwasanya ada orang yang melihat kemudian dipasrahkan ke orang lain untuk dikelola, untuk dikelola dan keuntungan antar mereka. Antara mereka itu kan bebas ketentuannya toh. Iya, tapi dari keuntungan penghasilan bulan itu misalnya, kan kadang gede, kadang kan ini tidak kan dipatok, tidak patokannya Ya, 1 tahun itu. Dan ini mau saya akan ke salah satu dari soal dua. Nah, ini dari soal satu. Kalau tadi keterangan bahwasanya dari definisi itu sudah dijelaskan ada amal di sana dan keuntungan. Nah, kalau di situ ada amal dan keuntungan, yaitu dijadikan rukun, itu belum wujud. Kenapa? Karena kalau tidak direalisasikan sebagai rukun, nanti ini bukan perkara yang harus dipenuhi. Adanya itu pembagian ini tidak dipenuhi. Adanya amal kan tadi ini. dan bagi ini tidak harus dipenuhi maksudnya. Ketika ada itu masih tak benar, tidak pokok, tidak ada ketentuan. Atau semuanya tidak ada amal, tidak pokok, tidak ada ketentuan. Kalau tidak ada rukun seperti itu, nanti malah akan merugikan salah satu. Dan terus kemudian yang diarahkan ke deposito itu, ini yang final rumah kan ribunya, sedangkan titik poin deposito itu biasanya uang modal. Iya. Deposito sama Persentasenya itu dari uang Dari uang modal ya. Bukan keuntungan itu. dan keuntungan dari bisnis. Beda antara konvensional kalau syariah.
Kalau Kalau bank syariah, deposito syariah menggunakan akad kerjasama usaha di mana nasabah bertindak sebagai pemilik modal atau sahibul mal dan bank sebagai pengelola. Itu maksudnya dimiliki. Ada keterangan tambahan dimiliki kan mulai awal dengan sistem bagi hasil keuntungan yang didapat tidak berupa keuntungan yang didapat tidak berupa bunga tetap, melainkan persentase bagi hasil atau nisbah dari pendapatan yang diperoleh bank dari penyaluran dana. berarti itu mirip lah dengan ini. Syariah. Meskipun mungkin prakteknya ya kita nggak tahu apa. Gue kayak jare-jare nggak ngerti kan? Sejatinya nggak tahu bisa. Aslinya berdoa. Gimana tanggapan saya dari keterangan? Baik, belum tahu, nggak boleh. Begitu nggak boleh masuk. Nek cara niku sekali Jumat itu masalah. Masalahnya jadi uang itu sudah dari tahun berapa kan tidak di backup dengan emas, tidak underlying emas, nggak ada underlyingnya. Jadi berdiri sendiri. Betul nih awal-awal pian the new world order itu. Ini kan orang-orang Arab dibujuk yang berkongkong Yahudi. Dimulai emas ya. Emasmu goreng tak iki lho tak kayak kertas. Daripada sama oyong-oyong aku takut iki ringan. Awal-awal memang ya ada backup dari emas sehingga pas waktu Indonesia ngetara duit ini banyak dia yang menyetujui ya, dan ada juga yang kontra kan. Alasannya juga karena ada omongan bahwasanya di situ ada backup dari emas. Nah sementara sekarang karena sudah tidak ada backup dari emas, makanya Bapak Jumat menyatakan uang itu bukan harta ribawi. Dan dia berdiri. Dan sebenarnya antara uang dan bank itu sama. Kayak deposito, cuma saya agak lupa itu menjelaskan. Tapi aku dulu. Deposito itu, ya, awak dewe mendapatkan bunga itu sebagai bentuk terima kasih bank karena dia Apresiasi apresiasi. Gak gamal saya. Amalin apa buat utang wong. Masuk anak Berarti hanya apresiasi saja. Iya apresiasi. Kalau titip duit itu apa loh? Soalnya real memang Sama kayak duit ya, kan kami apresiasi. kalau diceriasi Gus Jarjo nih nyalap uang Basnas 1 miliar dimasukkan hari ini belum sesuk dipendet nominalnya sudah 1 miliar 2.500.000. Lu mana? Oke, cuma sedino. Boleh diambil. Kenapa? Boleh diambil. Merah. Boleh kalau menurut saya Jumat itu boleh. Beliau menjelaskan banyak akan panjang itu. Gus Jarjo langsung wis mbuh iki duit 2,5 juta sapa sing arep PPN lho. Sing duit Basnas mek iki tok kalau kok nemane sing 2,5 juta sak arepmu. Tapi itu nek dijogo, dan orang bertawan hal itu minggu. Betul. Nah, uang itu akan diputar bank. Betul. Selama berapa duit 2,5 juta sih harusnya diambil, nggak diambil itu uang di bank dimanfaatkan untuk yang jadi itu masih juga. Untuk dipastikan. artinya diambil, diambil. kemudian dikasihkan pakai miskin. Oh. Atau untuk umat tidak dibiarkan di bank. Karena itu juga risikonya untuk bank itu juga maksiat oleh bank itu. Nanti apa itu bisa dibahas? Banknya ada maksiat bang? Bisa. Diutang kita kapten. Jadi kan Harus diambil ya. utang lo dibuka gitu bang itu harus diambil. Bagi juga. Memang bang lu dapat lu mana duit? Lu rumahnya Betul. gede. Iya, Sampai 5 miliar ditanya di mana? Iya. Sedino. Wong dia Tapi yang bisa 2 juta nih bawa. Dan 10 juta 1 juta bermas.
Paling Wong satu niku lah cerita lanjutnya ngeten sampai asistennya Gus Yadi sampai mempertanyakan ke pihak bank, ini uang apa kok ada kelebihannya 2,5? apresiasi. Udah ini nggak apa-apa mas, ini buat uangnya sampean. Bahkan yang dapat untung bukan sampean saja, kita sebagai travel atau yang jaga ini semuanya dapat. Iya. Setiap transaksi awal ya. Sawer angsal bukan sawer. Sawer angsal. Ya mungkin aja enggak berarti. Baik Jawa memang bukan Bukan, ya, bukan deposit yang konvensional. Itu bukan deposit bank bukan biro. Kalau yang syariah, bagaimana yang didefinisikan Secara teorinya, secara teoritas itu agak sesuai lah. prakteknya juga pengelolaan. Sabun. Pertanyaan sabun. Namun mau tanya, Oke, kalau tak tanya. Cuma keuntungannya ditentukan. oh, Keuntungannya ditentukan apa betul? Betul ditentukan oleh modal. belum 20%. Lagi ditentukan. Ditentukan tapi dari Maklum. Rasul Mal, bukan dari riba. Dari Rasul Mal, Lagi kan bukan dari asal kan apa? ditentukan keuntungannya dari Rasul kan tidak deposit itu yang konvensional seperti itu. Tadi yang syariat. Yang syariat Lagi dari penghasilan. agak sejalan dengan cari